Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatan Nur Aprianto, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan membahas tentang teori budaya dan masyarakat, difusi informasi, pengaruh, dan etnografi komunikasi. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang apa itu budaya dan masyarakat. Menurut Louis Bimport, budaya adalah semua cara yang bentuk-bentuknya tidak langsung berada di bawah kontrol genetik yang bekerja untuk menyesuaikan individu-individu dan kelompok ke dalam komuniti ekologi mereka. Untuk lebih jelasnya, budaya adalah sistem dari pola-pola tingkah laku yang diturunkan secara sosial yang bekerja menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungan ekologi mereka. Dalam cara hidup komuniti ini termasuk teknologi dan bentuk organisasi ekonomi, pola-pola menetap, bentuk pengelompokan sosial, dan organisasi politik, kepercayaan, dan praktek keagamaan, dan seterusnya. Untuk masyarakat sendiri, menurut Bungin, masyarakat adalah kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah wilayah atau teritorial tertentu yang hidup secara relatif lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu, serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut, serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat dan budaya, manusia tidak lepas dengan yang namanya komunikasi. Komunikasi sosial terjadi antara individu yang dalam kehidupan di masyarakat yang memiliki konteks dalam segala dimensi kehidupan. Istilah komunikasi nampaknya sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang. Awalnya komunikasi yang tetap hanya berada pada masyarakat kecil saja, namun seiring berkembangnya zaman dengan percepatan teknologi dan media informasi, komunikasi menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi atau kemampuan menggunakan lambang-lambang komunikasi, maka ikatan-ikatan interaksi dengan orang lain bisa direkat. Terjadinya suatu kelompok dalam lingkungan masyarakat sosial sedikit banyak karena adanya komunikasi dan proses berbagi informasi, di mana informasi yang ada terdifusi atau menyebar ke lingkungan sosial yang ada. Difusi adalah suatu tipe khusus komunikasi, di mana difusi merupakan proses ketika informasi tersebar kepada anggota suatu sistem sosial. Dalam hal ini komunikasi, informasi, serta difusi saling berkaitan, di mana difusi informasi merupakan suatu proses informasi menyebar melalui komunikasi ke anggota-anggota sistem sosial atau populasi dalam jangka waktu tertentu. Proses difusi informasi atau penyebaran ide-ide baru itu terjadi dalam sistem sosial. Informasi yang masuk ke masyarakat diterima oleh sebagian atau seluruh anggota sistem sosial, atau bahkan ditolak pada awalnya, adalah karena usaha agen pembaharuan yang melalui saluran komunikasi tertentu menghubungkan anggota sistem sosial untuk menawarkan dan mengajak mereka mengadopsi ide-ide baru tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi merupakan kompetensi komunikatif seperti kaidah untuk berkomunikasi. Kaidah yang diketahui bersama untuk interaksi, kaidah budaya dan pengetahuan sebagai basis interaksi, konteks, dan isi peristiwa komunikasi serta proses interaksi. Fokusnya terletak pada apa yang harus diketahui oleh penutur untuk berkomunikasi dengan tepat dalam komunitas tutur tertentu, dan bagaimana penutur itu belajar, bagaimana cara komunikasi dalam komunitas tutur itu terpola dan terorganisasi dalam sistem peristiwa komunikatif, dan bagaimana sistem peristiwa komunikatif tersebut berinteraksi dengan sistem budaya lainnya. Menurut Hames, untuk mengkaji etnografi perlu memahami beberapa konsep penting yang terkait, yaitu satu, tata cara tertutur, yang kedua
tutur atau masyarakat tutur. Yang ketiga, situasi, peristiwa, dan tindak tutur. Yang pertama, tata cara bertutur. Tata cara bertutur mengandung gagasan peristiwa komunikasi di dalam masyarakat tutur. Di dalam masyarakat tutur terkandung pola-pola kegiatan tutur yang juga menggambarkan kompetensi komunikatif seseorang. Tata cara bertutur mengacu kepada hubungan antara peristiwa tutur, tindak tutur, dan gaya. Tata cara bertutur antara budaya satu dengan budaya lain berbeda, bahkan pada aspek mendasar sekalipun. Misalnya, pada keluarga Jawa, anak-anak muda yang terlibat dalam pembicaraan dengan orang tua, mereka tidak boleh begitu saja menyela tutur orang tua apabila belum diminta atau diizinkan. Kalau toh si anak mempunyai kesempatan karena ada waktu senjang, dia biasanya memulai ujarannya yang bernada minta izin, atau dalam bahasa Jawa nuwun sewu. Yang kedua, masyarakat tutur. Hubungan antara anggota dalam masyarakat tutur tidak semata dicirikan oleh kesamaan bentuk bahasa yang digunakan, tetapi ditentukan pula oleh pandangan atau persepsi mereka terhadap bentuk bahasa yang digunakan baik oleh anggota maupun masyarakat lain. Dengan demikian, menimbulkan sikap dan penilaian terhadap masyarakat tutur yang berkomunikasi. Misalnya masyarakat Madura, khususnya di wilayah Sumeneb, dipersepsi sebagai masyarakat tutur yang memiliki varia bahasa Madura halus. Demikian pula dengan masyarakat tutur bahasa Jawa dialek Solo Jogja, memiliki persepsi bahwa variasi bahasa yang digunakan lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Jawa dialek Jawa Timur, Banyumas, atau Tegal. Adapun masyarakat Malang dikenal dengan bahasa walikan, bahasa yang dibalik. Misalnya kata makan menjadi nakam, pulang menjadi ngalup, arek Malang menjadi kerak ngalam, dan seterusnya. Meskipun masyarakat Malang tidak mutlak berlaku sama dalam bahasa walikan. Yang ketiga, situasi, peristiwa, dan tindak tutur. Untuk mengaji perilaku komunikatif di dalam masyarakat tutur, maka perlu mengaitkan dengan satu satuan interaksi yang oleh Himes dinyatakan dalam 3 satuan berjenjang: situasi tutur, peristiwa tutur, dan tindak tutur. Peristiwa tutur senantiasa bersifat komunikatif dan diatur oleh kaidah untuk penggunaan tutur. Peristiwa tutur terjadi dalam situasi tutur dan terdiri dari satu tindak tutur atau lebih. Misalnya sebuah contoh yang dapat menjelaskan kehadiran situasi tutur, peristiwa tutur, dan tindak tutur adalah sebuah pesta seperti pesta perkawinan atau pesta ulang tahun. Dalam pesta atau sebagai situasi tutur terjadi percakapan selama pesta berlangsung dengan siapa saja, topik apa saja, barangkali juga terdapat lelucon di dalamnya. Dalam komunikasi akan diatur oleh kaidah pertuturan. Kaidah pertuturan ini sangat didasarkan oleh kebiasaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat tutur. Misalnya kebiasaan menyela tidak berlaku pada masyarakat tutur di Jawa, khususnya pada anak-anak kepada orang tua. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat tutur barat yang dengan asas demokrasi, anak-anak diberi kebebasan untuk berpendapat dan berdebat dengan orang tua. Mereka pun menginterpretasikan kondisi ini dengan suatu kewajaran, justru dianggap sebagai proses belajar berargumen. Sebaliknya, pada orang tua di Indonesia, anak yang membantah, menyangkal, atau menolak diinterpretasikan sebagai anak yang tidak patuh. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.